Baik, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama ada hakikat IPA. Dalam hakikat IPA terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran IPA di SD, yang kedua hakikat IPA, yang ketiga alasan IPA diajarkan di sekolah. Yang pertama pengertian pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam di SD adalah proses di mana siswa belajar tentang konsep-konsep ilmiah seperti alam semesta, tumbuhan, binatang, benda-benda fenomena alam, dan juga proses-proses alamiah melalui eksperimen, observasi, dan diskusi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka. Yang berikut hakikat IPA. Di dalam hakikat IPA terdapat 4 unsur utama. Yang pertama sikap, kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat aplikasi. Sikap adalah misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah yang dapat dipecahkan melalui proses ilmiah. Yang kedua adalah proses, prosedur atau cara pemecahan masalah yang dapat dilakukan melalui metode ilmiah. Yang ketiga adalah produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat adalah aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam sehari-hari. Yang berikut adalah alasan IPA diajarkan di sekolah. Alasan IPA diajarkan di sekolah adalah siswa dapat mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut di dalam penerapannya untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut pertemuan ketiga yaitu teori belajar Piaget dan Brunner. Dalam teori belajar Piaget dan Brunner terdapat 2 poin penting, yaitu teori belajar Piaget dan penerapan dalam pembelajaran SD dan teori belajar Brunner dan penerapan IPA SD. Yang pertama, teori belajar Piaget dan penerapan dalam pembelajaran SD. Teori Piaget ataupun teori kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan juga menginterpretasikan dengan objek dengan kejadian-kejadian sekitar. Salah satu contoh dari teori Piaget adalah tahap perkembangan kognitif anak yang terdiri dari tahap sensomotorik dan juga operasional yang konkret dan juga formal operasional. Piaget percaya bahwa anak dapat melewati tahap secara urut dalam proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Contoh perkembangan kognitif anak adalah sebagai contoh pada tahap sensorimotorik 0-2 tahun, anak mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui indera juga tindakan fisiknya. Mereka belajar tentang objek permen, benda-benda tetap dan ada meskipun tidak terlihat, dan mulai mengembangkan kemampuan motoriknya. Pada tahap profesional 2-7 tahun, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan representasi untuk memahami dunia mereka. Cenderung berpikir egois, sulit memahami perseptif orang lain, dan terpengaruh konsep konkretivitas. Pada tahap profesional 2-7 tahun, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan representasi mental untuk memahami dunia mereka. Cenderung berpikir egois, sulit memahami perseptif orang lain, dan terpengaruh oleh konsep konkret. Fokus pada karakteristik yang tampak. Selanjutnya pada tahap konkret operasional 7-11 tahun, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara logis tentang objek-objek konkret dan juga memahami konsep-konsep seperti konservasi, pemahaman bahwa salah satu sifat objektif tetap meskipun untuk atau penetapannya berubah. Yang terakhir pada tahap formal operasional 12 tahun sampai ke atas, anak-anak berluas kemampuan mereka untuk berpikir secara abstrak dan mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep seperti hipotesis, edukasi, dan abstraksi. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar untuk memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasi pengetahuan.
Dasar pemikiran teori ini memandang bahwa manusia itu sebagai proses. Penerapan dua teori ini di SD adalah untuk pendekatan berbasis masalah. Nah, menggunakan pendekatan ini, guru merancang aktivitas pembelajaran yang menentang siswa untuk memecahkan masalah atau situasi yang memerlukan pemikiran yang logis sejalan dengan perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua adalah penggunaan konkret. Penerapan prinsip konkret Brunner ini dengan menyediakan materi pembelajaran yang dapat disebut dan dilihat secara langsung memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Yang ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok memfasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagai ide, memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan mempertimbangkan perspektif orang lain sejalan dengan tahap pembentukan konsep Brunner. Yang keempat, berbasis proyek. Berbasis proyek ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang kelima, konsep dalam berbagai cara. Konsep dalam berbagai cara ini mengajarkan menggunakan pendekatan beragam seperti visual, auditif, dan konektif dan multimedia Brunner. Melalui pendekatan yang sesuai dengan teori-teori Piaget dan Brunner, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang, mendukung, dan memperluas perkembangan kognitif siswa di tingkat SD. Berikut adalah teori pembelajaran Gagne dan Ausubel dalam pembelajaran IPA SD. Teori belajar Gagne. Menurut Gagne adalah salah satu proses di mana suatu organisasi siswa berubah perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa kemampuan perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Dalam teori Gagne ada 8 tipe belajar. Pertama, belajar bahasa isyarat. Yang kedua, belajar stimulus. Yang ketiga, belajar rangkaian. Yang keempat, asosiasi verbal. Yang kelima, belajar diskriminasi. Yang keenam, belajar aturan room. Yang ketujuh, belajar pemecahan masalah. Yang kedelapan, informasi verbal. Yang berikut adalah teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna merupakan proses mengenai informasi pada konsep-konsep yang relevan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Melalui pendekatan teori-teori ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur, menentang, mendukung, dan membentuk pemahaman konsep yang kuat, serta pengembangan keterampilan siswa secara holistik. Temuan yang keempat, taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA. Dalam pelajaran SD, taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam 6 tingkat yang berbeda, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Berikut ini adalah 6 tingkat dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang tingkat ini mencakup pemahaman informasi atau fakta-fakta dasar. Siswa dapat diharapkan mengingat, mengidentifikasi, atau mendefinisikan konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua adalah pemahaman komprehensif. Pada tingkat ini siswa diharapkan menjelaskan atau menginterpretasikan atau merangkup informasi diri. Mereka memahami arti atau implikasi dan informasi yang dipresentasikan. Yang ketiga, penerapan. Yang tingkat ini menggunakan pengetahuan atau konsep dalam situasi yang kompleks. Siswa dapat mengharapkan apa yang dapat diajarkan sesuai situasi nyata di mana konsep tersebut dapat diterapkan. Yang keempat adalah analisis. Analisis adalah pada tingkat ini siswa dapat memecahkan masalah informasi. Di dalam taksonomi Bloom juga ada beberapa tujuan pendidikan menurut Bloom. Yang pertama, hasil belajar. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengumuman belajar. Klasifikasi belajar ini ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Ranah kognitif adalah kemampuan berpikir, kompetensi, memperoleh pengetahuan, dan memperoleh pengetahuan, konseptualisasi, dan penalaran. Ranah psikomotor ini melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan. Yang ketiga, ranah afektif, berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap dan derajat menerima,
atau penolakan terhadap suatu objek. Berikut kita masuk pada materi ke-6, yaitu pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 di sini ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu tujuan pembelajaran, konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, karakteristik guru abad 21, dan model pembelajaran abad 21. Yang pertama ada tujuan pembelajaran abad 21 adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan pengetahuan yang relevan untuk sukses dalam dunia modern yang terus berubah. Ini mencakup keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, pemikiran kritis, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Tujuan ini membantu siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat guru. Yang berikut konsep pembelajaran guru abad 21 menggunakan 4C. Yang pertama, creativity. Guru di abad 21 menjadi fasilitator dan merangsang kreativitas siswa. Mereka harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, inovasi, dan pemecahan masalah. Guru abad 21 harus mendorong siswa untuk berpikir luar otak, mengembangkan ide-ide baru, dan mengekspresikan diri secara kreatif. Yang kedua adalah komunikasi. Guru harus membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Ini mencakup tidak hanya kemampuan verbal, tetapi juga kemampuan untuk menulis dan mendengarkan dan menyampaikan ide secara jelas. Guru juga harus mengintegrasikan teknologi yang relevan dalam pembelajaran untuk meningkatkan komunikasi yang digital. Yang ketiga, kolaborasi. Peran guru dalam memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Mereka harus menciptakan kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam tim, memecahkan masalah, dan belajar satu sama lain. Guru juga harus mengajarkan keterampilan sosial dan kerja tim yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan belajar. Kritis berpikir. Guru harus membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mereka harus mengajarkan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang informal dan berbasis bukti. Guru juga harus mempromosikan sikap perspektif yang sehat, kemampuan yang bertanya. Dengan mengintegrasikan 4C ini, guru harus dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan kesempatan yang kompleks dalam masyarakat dan dunia kerja abad 21. Yang berikut model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 mengacu pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad ini, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi, dan juga ini melibatkan penggunaan teknologi belajar berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan kerjasama antar siswa untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan mendalam. Kita akan masuk ke pertemuan ke-7, kompetensi guru abad 21. Dalam kompetensi guru abad 21 ada 4 poin utama yang akan kita bahas, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang merujuk pada kemampuan seseorang mendidik dan merancang, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, termasuk pengelolaan kelas dan pengenalan karakteristik siswa dan kemampuan dalam memberikan kemampuan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian melibatkan kemampuan secara individu dalam mengembangkan sikap profesional, etika kerja, kepemimpinan, dan kerjasama, serta kemampuan untuk memotivasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain, termasuk siswa, orang tua, atau wali murid. Berikut kompetensi sosial. Kompetensi sosial mencakup kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun hubungan yang baik, berkolaborasi tim, serta memahami dan menghormati keberagaman budaya dan sosial dalam konteks pembelajaran lingkungan kerja. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan juga memiliki kinerja yang baik dalam mengelola dan memahami emosi yang baik dalam lingkungan kerja. Demikian pembahasan materi hari ini.